dan Fauzi ingin menyelesaikan pertanyaan deret hitung. Deret hitung adalah suku-suku berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Deret hitung juga memiliki rumus Sn sama dengan A tambah buka kurung N kurangi 1 tutup kurung kali B. Sebelum kita ingin mengetahuinya, kita harus tahu dulu rumusnya. Contoh pertanyaan nomor 1. Sebuah deret hitung memiliki suku-suku 15, 30, 45, 60, 75. Tentukan nilai suku ke-12. Sebelum kita menjawab soal tersebut, kita tulis dulu apa saja yang diketahuinya. Semodel dalam rumus ada Sn, ada A, ada N, dan ada B. A merupakan suku pertama dalam soal tersebut. Suku pertamanya adalah 15 dan N sebagai suku yang dicari. Dalam soal nilai suku yang dicari adalah suku 12. Dan B merupakan sebagai selisih atau pembeda antara 15 ke 30. Bedanya berapa? Cara mengetahuinya adalah 15 tambah berapa yang hasilnya 30, yaitu 15 tambah 15 hasilnya 30. 30 tambah 15 hasilnya 45. Berarti pembeda dalam soal di sini adalah 15. Yang ditanyakan adalah Sn adalah nilai jumlah nilai suku. Dalam rumus Sn sama dengan A tambah buka kurung N kurangi 1 tutup kurung kali B. Yang dicari adalah Sn sama dengan A. A dalam soal adalah suku pertamanya adalah 15 tambah dalam N di sini yaitu nilai suku yang dicari, maka tulis 12 kurangi 1 tutup kurung, dan menjadi pembeda atau B-nya yaitu adalah 15. Sn sama dengan 15 tambah. Nah, di sini dalam kurung di sini seharusnya kita utamakan dulu. 12 kurangi 1 sama dengan 11. Kurung kali, nah yang 15 ini turunkan ke bawah. 15 Sn sama dengan 15 ini ke bawahkan juga. 15 tambah jumlah dari 11 kali 15 adalah 165. Sn sama dengan 15 ditambah 165 adalah 180. Dan ini hasilnya deret hitung. Mudah kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Ahyar, kelas G3 Manajemen, nomor induk mahasiswa 10 12 19 44. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang logaritma dan mengisi salah satu soal dari logaritma. Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan dan atau pengakaran. Contoh, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Pangkat 2 adalah logaritma dari 25 terhadap basis 5, atau A log 25 sama dengan 2. 2 basis logaritma. Logaritma dapat dihitung untuk basis berapapun, akan tetapi pada umumnya basis logaritma selalu berupa bilangan positif dan tidak sama dengan satu basis logaritma yang paling lazim dipakai. Karena pertimbangan praktis dalam perhitungan adalah bilangan 10. Karena kelaziman tersebut, maka basis 10 ini pada umumnya tidak dicantumkan dalam notasi logaritma. Dengan demikian, log sama dengan M berarti adalah 10 log M, log 24 sama dengan 10 log 24. Logaritma berbasis 10 disebut juga logaritma biasa, common logarithm, atau logaritma Briggs berdasarkan nama
penemuannya. Harry Briggs 1561 sampai 1561 sampai 1630. Di samping bilangan 10, basis sains yang juga lazim dalam logaritma adalah bilangan E. E sama dengan 207.718.287 atau sering diringkas menjadi 2,72. Logaritma berbasis E disebut juga logaritma alam, natural logarit atau logaritma Navier. John Navier penemunya hidup antara tahun 1550 sampai 1617. Jika notasi logaritma Briggs dilambangkan dengan log, maka logaritma Napier dilambangkan dengan IN, dibaca ln, dibaca ln. Dengan demikian ln m berarti E log m. ln 24 sama dengan A log 24. Langsung saja ke contoh soalnya nomor 1. Misalnya tentukan nilai 2 log 8. Jawabannya adalah 2 log 2/3 sama dengan 3. Kenapa? Yang pertama dicari 8, 2 akar berapa yang akan menjadi 8, dan hasilnya adalah 2 akar 3, dan sama dengan 3 akar ini hasilnya 3. Nomor 1. Nomor 2, jika diketahui 2 log 3 sama dengan X, maka nilai 8 log 12 adalah, maka jawabannya adalah 8 log 12 sama dengan 2/3 log 3 kali 4. Dari mana? 2/3 ini adalah hasil dari 8 dan 12 ini adalah pecahan dari E, dan 3 kali 4 ini adalah pecahan dari 12. Lalu hasilnya 8 log 12 sama dengan 1/3 2 log 3 ditambah 2 log 4. Kenapa jadi seperti ini? Karena akar ini turun ke sini jadi 1/3 dan 3/4 ini tambah log. Jadi 2 log 3 ditambah 2 log 4. Hasilnya adalah 8 log 12 sama dengan 1/3 X ditambah 2 log 2 akar 2. Hasilnya sama dengan 1/3 X ditambah 2 akar 2 log 2, dan hasil akhirnya adalah 1/3 X tambah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Ansori. Nomor induk saya 10121947 dari Prodi G3 Manajemen. Saya di sini akan mencoba mengerjakan soal fungsi aljabar dalam penggunaan pasar keseimbangan. Soalnya diketahui permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 12 negatif P kuadrat, sedangkan penawarannya adalah QS sama dengan negatif 4 tambah 3P kuadrat. Tentukan harga keseimbangannya, jumlah keseimbangannya. Sesudah diketahui harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya, pasti kita dapat mengetahui titik keseimbangannya. Selanjutnya, gambarkan kurvanya. Kita mulai kerjakan harga keseimbangannya. Rumusnya QD sama dengan QS. Sudah diketahui QD-nya adalah 12 negatif P kuadrat. Dan juga QS-nya negatif 4 tambah 3P kuadrat. Karena ini tidak sejenis, kita pindah ruaskan negatif 4 ke ruas kiri. Saat dipindahkan, negatif 4 menjadi positif 4. 12 ditambah positif 4 sama dengan 16. Lalu kita pindahkan negatif P kuadrat ke ruas kanan. Jumlahnya 4P kuadrat. 4P kuadrat. Kita sederhanakan menjadi P kuadrat. 4
16 dibagi 4 sama dengan 4. P jadi sederhana dari P kuadrat adalah 4. Masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan menjadi P. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi harga keseimbangannya adalah 2. Yang kedua, kita tentukan jumlah keseimbangannya. Jumlah keseimbangan. Q/D sama dengan 12 negatif P kuadrat sama dengan 12 dikurangi, sudah diketahui P nya adalah 2 kuadrat sama dengan 12 negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. 12 tambah negatif 4 sama dengan 8. Jadi jumlah keseimbangannya adalah 8. Coba kita buat kurvanya. Di sini adalah harga keseimbangannya. Dan di sini jumlah keseimbangan. Tadi harga keseimbangannya adalah 12 dan jumlah keseimbangannya juga 12. Kita tarik garis dari 12 ke 12. Nah, sudah diketahui bahwa kita taruh di sini dulu ke negatif 4. Negatif 4. Negatif 4 berada di ruas kiri. Tadi harga keseimbangannya sudah diketahui adalah 2. Dan jumlah keseimbangannya 8. Kita tarik garis ke sini. Satu garis dengan 8. Lalu kita tarik garis dari 4. Maaf bila gak lurus. Nah, sudah diketahui ini adalah titik keseimbangannya. Titik keseimbangan. Demikian pengerjaan dari fungsi titik keseimbangan apabila fungsi permintaan dan penawarnya berbentuk kuadrat.